Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, masih segmen monolog karena emang sebenarnya Opini Tengah Malam lagi break sih sampai Februari. Jadi ya kemungkinan konten-konten Januari gue akan ngisi sendiri monolog review-review film aja gitu. Jadi lebih ke rekomendasi film sih. Hari ini mau bahas apa, Bim? Hari ini kita akan ngebahas film yang ditunggu-tunggu banget, film yang ditunda-tunda banget. Film yang ditunda berkali-kali, gue nggak tahu ya ada berapa ya, 4 ada kali ya, 3, 4 mungkin dari soalnya yang gue tahu gue nunggu film ini tuh cukup lama dari tahun 2018 apa 2019 terus diundur 2020, sekarang baru tayang ya 2020 akhir dan baru tayang di SX1 ya 2021 baru. Gue belum lama nonton seminggu lalu di bioskop karena gue kepo dan ternyata mungkin ini alasannya diundur. Judulnya The New Mutant. Yes, The New Mutant, film yang baru ya. Yang gak baru sih, udah lama, cuma baru tayang di bioskop. Ini yang menceritakan apa ya, mutan-mutan dalam menemukan kekuatannya gitu. Dan dia mengambil genre horor. Wah, udah menarik banget, udah fresh banget, dimana film superhero tapi genrenya horor. Nah, cuma The New Mutant ini berhasil atau enggak? Langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, para pendengar, jadi kita langsung aja masuk The New Mutant. Gue gak tahu ya tahun berapa harusnya. Cuma The New Mutant mungkin bisa gue sebut gue baru nonton 2021. Dan ya, by the way Happy New Year's ya. Mungkin di konten sebelumnya gue lupa jemputin, tapi ya Happy New Year. Semoga 2021 Opini Tengah Malam masih bisa terus bareng-bareng bertiga mengisi konten konspirasi dan film tentunya. Nah, langsung masuk aja The New Mutant nih, disutradarain sama Joss Bond. Jadi sutradaranya ini yang gue lihat ya, track recordnya itu nggak pernah mengambil atau megang film superhero gitu. Jadi dramanya pun yang cukup ya drama banget gitu. Dan dia akhirnya megang The New Mutant. Intinya The New Mutant tuh tentang mutan baru yang ingin mencari kekuatannya di suatu rumah sakit gitu. Awalnya sih bagus menurut gue, awalnya menegangkan dan buat bertanya-tanya ada apa ini gitu. Walaupun sebenarnya gue udah sedikit menebak gitu, kejadian di awal tuh akan relate dengan di akhir tuh gue udah nebak gitu. Tapi awalnya bagus banget gitu, genrenya pun horor gitu, beberapa scene juga bikin merinding gitu. Cuma ya begitu. Jadi buat kalian nih pencinta X-Men gitu, ada yang bilang di Twitter Opini Tengah Malam pas gue nanya, gue nonton The New Mutant gak ya, kata dia, waduh bebas sih bang kalau lu mau buang-buang waktu lu. Wah gila, gue pikir kenapa nih ada apa dengan film ini gitu. Dan ternyata ya mungkin sedikit di luar sekali ekspektasi gitu. Dan katanya dia bilang lu mending rewatch X-Men berkali-kali gitu. Wow, seburuk itu kah? Akhirnya gue nonton. Pas gue nonton ya gue gak bilang jelek banget ya, karena sejujurnya di awal sama di ending, khususnya film ending yang untuk horror scene-nya gue cukup menikmati gitu, enjoy. Dan ya kalau disuruh ngasih skor ya 6 lah, 6 mungkin 6 gitu. Kalau ditanya emang lu gak berekspektasi bang nonton ini gitu, gue ya berekspektasi sih karena X-Men gitu, apalagi ada mutan-mutan gitu ya. Ternyata belum bisa lah memenuhi ekspektasi gue itu. Dan cast-castnya pun menarik sebenarnya ya. Castnya itu ada Anya Taylor, wah favorit nih gara-gara The Queen Gambit. Jadi dia film-film The New Mutant pun yang sebenarnya syuting di lebih awal gitu, jadi naik lagi dia gitu. Ada Maisie Williams, ada Charlie Heaton dan Henry Yaga plus Blue Hunt gitu. Jadi ini cast-castnya juga menarik ya. Kita tahu ada yang main Game of Thrones, ada yang main siapa The Stranger Things gitu, ada Anya Taylor gitu, dan ada 2 lagi gitu. Gue baru lihat dia di sini sih. Dan sayangnya film ini gak konsisten menurut gue. Ini reviewnya ya, gak konsisten dan sempet hilang arahnya di tengah film gitu. Jadi menurut gue nih film konsep horor menarik banget gitu. Gue pun sempat merinding di beberapa part, apalagi mutan yang dicari kekuatannya ternyata dia tuh bisa menimbulkan rasa takut gitu. Wah gila, kayak keren banget kan, rasa takut tuh bisa keluar, dieksplor gitu. Jadi misalnya gue takut poci ya gitu, dia bisa keluar gitu dan nyamperin gue, dan dia bisa hidup, bisa nyerang yang lain gitu. Kayak kalau ini jadi horor tuh gila banget. Menurut gue bisa sangat bagus banget, bikin merinding gitu. Walaupun ini film superhero ya bisa dibilang.
Tapi sayangnya nggak terlalu dieksplor dan kehilangan arah aja. Kayak di awal tuh udah bagus ya menurut gue treatmentnya, dan di tengah gitu kok aduh apa nih kayak gini gitu. Apalagi kan dia castnya nggak banyak ya, jadi kurang lebih di frame atau di film itu cuma 6 orang aja, 5 orang mutan sama satu gurunya gitu. Jadi kayak dokternya jadi cuma mereka berenam aja, dan harusnya ya nggak gampang sebenarnya untuk di film 6 orang dan membuat penonton nonton 1,5 jam gitu. Awalnya cukup berhasil gitu, dan di tengah ke akhir aduh ini film tujuannya apa sih, ngebangkitin kekuatan mutannya gitu atau apa gitu. Gua nggak bisa ngerasain chemistry antara setiap karakternya, padahal kan mereka berlima ya gitu. Kayak gua nggak bisa ngerasain kedekatan satu sama lain gitu. Mungkin yang bisa kelihatan tuh aduh gue lupa, yang main Game of Thrones sama pemeran utamanya kayak si Anya Taylor, yang sama jagoannya. Anya Taylor di sini sedikit beres ya, jadi dia sedikit antagonis dan tiba-tiba baik tuh kayak nggak ada reason yang kuat aja. Dan gue nggak tahu nih budgetnya minim atau gimana, tapi ya benar cuma 6 orang. Gue berharap kayak gila nih nemuin kekuatan mutan nih. Kayaknya kalau seandainya ada banyak banget ya, ada misalnya let's say 10-an, belasan gitu, jadi kayak sekolah gitu yang untuk menemukan kekuatan mutan gitu, kan seru banget gitu kayak X-Men. Cuma ya mungkin bisa sedikit gue wajarin karena mungkin aja pertama dari budget, kedua dari film ini terbatas durasi gitu. Mungkin ya jadi dia mengambil 6 orang ini aja gitu. Untuk karakter developmentnya, terlepas dari chemistry tadi, menurut gue pengembangan karakternya pun berantakan gitu. Nggak ada yang solid gitu, yang kayak apa ya, lu traumatik terus lu pengen sembuh, lu pengen iniin kekuatan lu, tapi nggak aja gitu, lu fokusnya tuh nggak tahu kemana gitu. The New Mutant ini juga sebenarnya kalau dilihat tuh nyambung ya sama Logan ya, mungkin sama film Logan gitu. Kayak kalau nggak salah di film Logan itu kan ada mutan-mutan yang di rumah sakit gitu ya, diseret-seret, di apa yang kecil, itu sedikit nyambung. Cuma dia pengen relatein, tapi menurut gue kelihatan maksa aja mau disambungin, tapi nyambungnya tuh kayak penting gak penting gitu loh. Kayak apa sih gitu. Kalau mau nyambungin mah ya udahlah. Gue sih berharap ya film ini tuh lebih fokus gimana mutan tuh nemuin kekuatannya gitu. Jadi ternyata cuma 1 orang gitu yang pengen nemuin kekuatannya, sisanya mah udah bisa, cuma tinggal ngedalin aja. Padahal kalau seandainya bener-bener semuanya tuh kayak orang biasa, gue kayaknya nggak mutan deh gitu. Terus kenapa gue masuk sekolah ini atau penjara ini gitu, dan nemuinnya tuh mungkin dari traumatik, mereka ketakutan dulu atau gimana gitu. Tapi nggak ada di sini gitu. Di sini cuma ya intinya mutannya udah jadi lah, cuma satu doang, dan gue ngerasa aduh sayang banget nih gitu. Dan walaupun sebenarnya mereka udah jadi, kekuatan yang pertama tuh yang main karakternya bisa nimbulin ketakutan, tapi nggak dieksplor juga di situ gitu. Jadi horornya mana nih gitu loh. Lu katanya janjiin horor nih, tapi nggak dapet gitu loh di tengah-tengah khususnya gitu. Jadi hilang arah aja. Bisa gue bilang tapi ya, gue kurang puas dengan The New Mutant ini, tapi better than Dark Phoenix sih. Dark Phoenix gue bener-bener gak suka banget, walaupun dia ngelibatin banyak mutan ya gitu. Cara menyelesaikan konfliknya juga menurut gue terbilang receh banget, terlalu dangkal banget gitu. Nothing special. Gue cukup nikmatin di awalnya banget ya, mungkin 5 menit awal ya gitu. Dan endingnya apalagi pas ketakutan udah mulai muncul tuh sebenarnya bikin merinding. Bisa bener-bener bikin merinding gitu, bikin gue ketakutan jump scare. Tapi ya cuma kayak gitu aja, seangin lewat aja. Sisanya ya menurut gue ya kalian nonton aja, nggak apa-apa gitu, buat killing time gitu, nggak sampai buang-buang waktu juga sih ya. Karena menurut gue masih ada yang bisa dinikmatin lah, khususnya Anya Taylor. Cantik banget dia di situ, walaupun sedikit annoying karakternya, tapi ya gue ngerasa scoring The New Mutant 6 lah, 6 mungkin bisa dibilang ya. Nggak jelek banget, nggak sampai hancur banget lah, cuma jelek aja. Mungkin itu ya salah satu alasannya gue juga sedikit setuju sama Kak Arya. Cinecrip, gue udah sempet nonton review Cinecrip, kalau mungkin alasan dia ditunda-tunda tuh ada banyak gitu. Apakah mereka labil dengan ceritanya, mereka nggak yakin sama filmnya gitu. Tapi kalau ditunda terlalu lama, ekspektasi orang makin bertanya-tanya nih, kenapa dengan film ini. Tayangin aja lah pas pandemi gitu. Ya kayak gitu sih kalau dari gue untuk The New Mutant. Mungkin kalian bisa rekomendasi ya film-film yang pengen gue review, atau rekomendasi film dari kalian, gue pasti bakal nonton. Intinya segmen ini selain nge-review, gue pengen kasih tahu kalian, kalau nonton mah nonton aja, nggak apa-apa. Gue nggak bilang film
nggak wajib ditonton ya. Aku juga mau ngasih tahu kalau gue tuh bukan reviewer film yang pro banget gitu. Gue lebih kayak suka aja nonton film, dan yang gue rasain ya yang gue omongin gitu. Jadi ya semoga kalian tetap nonton YouTube Opini Tengah Malam dan podcastnya tentunya, karena segmen monolog ini hanya di YouTube dan di podcast juga ada segmen hanya di podcast gitu. Jadi sering-sering cek dua-duanya lah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.